Siang hari ini bersama Bapak Dr. Marwan Batubara. Kali ini kita sedikit mungkin memberitakan tentang terjadinya batal ada RDP di DPR tentang peristiwa pembunuhan di KM 50. Nah, kita yang tergabung di dalam TP3 ini, tim pengawal pencari tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar, 6 pengawal laskar FPI. Keluarga itu mestinya siang ini dan TP3 dan beberapa kerabat akan melakukan satu rapat dengan Komisi 3 dengan DPR, tetapi memang tahu-tahu dibatalkan. Tapi oke lah, yang penting sekarang ada Pak Marwan selaku penggiat paling utama di TP3. Kita akan tahu bagaimana kebanggaan keluarga itu. Anaknya menjadi pengawal ulama, mungkin sama lah dengan anaknya menjadi pengawal jenderal. Ini kan sama saja. Dan itu terbunuhnya mereka itu sampai sekarang itu belum menemukan titik terang. Tetapi atas peluang dari Kapolri mengatakan bahwa itu bisa diangkat kembali, yang penting ada novum baru. Nah, ini mungkin kita akan bercerita tentang ini, apakah memang keluarga berputus asa atau yakin pasti suatu saat akan terbongkar. Nah, mungkin pemaparan awal saya persilakan pada Pak Marwan untuk menjelaskan tentang batalnya rencana RDP siang hari ini. Iya, jadi kalau bicara kenapa batal, mungkin kita tidak terlalu banyak dapat informasi dari dalam DPR sendiri. Tapi terserah batal atau tidak, kita berharap sebetulnya ini hanya ditunda saja karena berangkat dari aturan atau azas yang kita sepakati sebagai bangsa. Nah, mestinya kita berangkat dari perlakuan yang sama di depan hukum terhadap semua anak bangsa, bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, jadi mereka harus mendengar suara rakyat. Maka kalau kita mau kasus ini mendapat perlakuan yang sama dengan misalnya kasus Joshua, maka sudah sangat-sangat pantas bagi DPR untuk mendengar apa yang menjadi concern dan keprihatinan dari keluarga dari pengawal HRS itu sendiri. Itu yang paling basic. Jadi kita berharap ada perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang atau undang-undang, terutama kalau kita bicara terkait dengan HAM atau pengadilan HAM. Nah, itulah yang sebetulnya perlu didengar oleh masyarakat di satu sisi, tapi oleh Komisi 3 di sisi lain, supaya apa yang dilakukan pada hari ini itu bukan sifatnya membatalkan, tapi menunda. Jadi kita mengasumsikan bahwa Komisi 3 itu sekarang sedang menunda untuk nanti dicarikan waktu kepada lawyer dari HRS sendiri maupun yang mewakili keluarga korban yang 6 orang itu. Itulah yang kita ingin sampaikan kepada DPR dan kepada publik. Lalu kaitannya dengan pernyataan Kapolri Sigit Prabowo tentang novum, kita ingin Listio Sigit Prabowo tentang novum pada saat rapat kerja di DPR tanggal 25 Agustus 2022 yang lalu, maka kita ingin menyatakan bahwa kita
terutama dari TP3 tidak mengenal istilah novum karena faktanya pengadilan yang sudah terjadi terhadap 2 anggota polisi yang ditersangkakan untuk kasus tersebut sebetulnya belum pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena yang menjadi dasar bagi Polri maupun pengadilan untuk memproses 2 anggota Polri itu hanya merupakan laporan hasil pemantauan oleh Komnas HAM. Ya, laporan pemantauan ini dilakukan sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Jadi saya bilang, mengapa kita menganggap surprise dia mengatakan novum itu? Apakah karena dianggap pernyataan oleh Fadil Imron beberapa hari setelah pembunuhan itu dinyatakan sudah bertanggung jawab terhadap itu sehingga dianggap selesai, kemudian Kapolri mengatakan harus ada novum baru. Bukan. Jadi yang kita kenapa kita tidak menerima novum itu karena pengadilan itu sendiri belum sah, belum mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, jadi tidak pro justisia artinya. Jadi pengadilan yang terjadi untuk 2 anggota Polri itu adalah pengadilan sesat, karena yang namanya pengadilan itu kan biasanya mulai dari proses penyelidikan, lalu penyidikan, lalu penuntutan oleh jaksa. Nanti barulah terjadi proses pengadilan di kehakiman. Nah, faktanya penyelidikan itu belum pernah dilakukan. Karena apa? Karena Komnas HAM itu faktanya hanya melakukan pemantauan sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang tentang HAM, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Jadi bagaimana bisa ada proses penyidikan dan penuntutan kalau penyelidikan sendiri itu belum pernah dilakukan sama sekali. Nah, yang dilakukan Komnas HAM itu pemantauan, dan pemantauan itu sendiri mestinya mendapat izin dari pengadilan sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang HAM. Nah, 2 pelanggaran ini yang dilakukan oleh Komnas HAM ditambah sikap manipulatif oleh Komnas HAM dan mungkin pihak pemerintah itu mereka memberi label terhadap hasil pemantauan itu sebagai hasil penyelidikan. Nah, ini sudah terjadi manipulasi, dan kalau Pak Sigit berangkat dari hasil penyidikan Komnas HAM yang sebetulnya hanya pemantauan itu, maka tidak salah kalau kita, dan bisa diuji secara terbuka dengan ahli yang dihukum, bahwa ini adalah pengadilan sesat. Maka mestinya pengadilan itu dan vonisnya itu batal demi hukum. Itu sebabnya kita tidak mengenal istilah novum. Jadi itu sandiwara atau tipu-tipuan saja. Tipu-tipu saja. Dan tentu keluarga sama apa TP3 dan semua tidak terima dengan tidak terima, jelas, dan rakyat harus tahu kalau memang ini adalah pengadilan sesat, karena dasar hukumnya, aturan main untuk terjadinya pengadilan itu harus diikuti sejak awal, mulai yang namanya proses penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan. Sementara dasar penyelidikannya sendiri belum ada, belum dilakukan. Itulah yang paling basic, maka kita menolak yang disebut novum oleh Kapolri. Novum apa? Orang penyelidikan belum pernah dilakukan. Nah, sebaliknya kita punya bukti yang sangat kuat yang kita tuliskan dalam buku laporan SP3 yang di launching tanggal 7 Mei 2021. Di sana kita sudah menyatakan sesuai dengan pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Ini undang-undang tentang pengadilan HAM. Itu jelas ditemukan bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal ARS itu merupakan pelanggaran HAM berat.
ini pelanggaran HAM berat. Sementara Komnas HAM menyatakan ini hanya pelanggaran HAM biasa dengan proses pidana. Berat itu maksudnya adalah pembunuhan di luar hukum ya, artinya. Ini pembunuhan yang itu ada ketentuannya. Ini namanya sistematik Ya. dan kejahatan berat. Kejahatan secara sistematik oleh aparat negara. Itulah basicnya. Dan itu bisa dirujuk kepada kalau ingin menyatakan ini adalah pelanggaran berat, baca saja pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di situ akan bisa ditemukan. Nah, faktanya ini belum pernah. Nah, di buku putih itu Ya, kita kan tahu ada beberapa halaman yang menampilkan gambar masing-masing korban itu ya. dari sisi kanan, sisi kiri, atau ada belekan atau macam-macam itu. Ya. Itu apakah pernah diuji oleh Komnas HAM atau oleh polisi, karena orang awam saja melihat gambar itu akan tahu ini ditembak secara disiksa dulu Ya. atau ada tembakan. Kalau Ya. ada tembakan ada siksaan, ini kan yang susah diperoleh pada kasus misalnya Brigadir Joshua, sehingga mereka perlawanan orang Batak membongkar itu Ya. untuk melakukan otopsi. Tapi Ya. kalau kita ini di TP3 kan sudah dengan gamblang ya, bisa nggak dilihat dari situ? Ya, Atau diuji? sebetulnya kita sudah mengkompilasi itu, dan jauh sebelum itu teman-teman FPI sudah menyampaikan hal ini baik ke lembaga internasional termasuk kepada Komnas HAM sendiri. Komnas HAM sendiri mendapatkan informasi itu. Yang menjadi masalah adalah fakta-fakta yang kita bisa temukan di lapangan ini tidak dipakai oleh Komnas HAM untuk membuat analisis dan kesimpulan lalu rekomendasi. Jadi antara fakta dengan rekomendasi itu nggak nyambung. Kalau fakta ini diikuti lalu merujuk kepada persyaratan bahwa ini pelanggaran HAM berat sesuai pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, maka otomatis itu mestinya Komnas HAM itu menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat dalam rekomendasinya, makanya tidak seperti yang ada saat ini. Nah, artinya apa? Artinya Komnas HAM itu sendiri sudah terlibat dalam kejahatan manipulatif, kebohongan publik yang melindungi pelaku pelanggaran HAM berat. Artinya apa? Artinya bahwa Komnas HAM ini sendiri bisa dituntut sama statusnya sebagai pelaku atau aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM berat. Masya Allah. Nah, jadi karena itu kita harus soroti ini kelakuan dan sikap dari Komnas HAM ini. Seperti sekarang untuk kasus Joshua, sebetulnya mereka tidak punya hak atau relevansi untuk mengusut kasus Joshua. Tapi karena perlu endorsement oleh yang berkuasa, kemungkinan dari Polri, ya kan? Maka Komnas HAM ini dipakai seolah-olah ini adalah alat dari pelaku kejahatan terhadap si Joshua itu sendiri. Artinya Komnas HAM ini sudah di bawah kendali dari orang-orang yang ada keterlibatannya dalam kasus Joshua ini. Nah, jadi kalau kita bicara Komnas HAM bahwa mereka itu adalah lembaga yang mestinya memperjuangkan kepentingan publik karena mereka dibayar oleh APBN dari pajak rakyat, mestinya mereka Nanti bekerja Komnas HAM itu dibayar dari luar atau dibayar dari negara. Dari negara? Negara, bukan dari luar. Artinya mestinya mereka harus mengutamakan kepentingan para pembayar pajak. Jadi Nah, ada kemungkinan Komnas HAM ini ditekan ya, atau memang dasarnya Komnas HAM ini tidak mempunyai independensi secara profesional? ya, saya kira itu kombinasi semuanya lah ya. Jadi di sana ada moral hazard, mungkin ada yang intervensi, ada yang menekan, tapi di sisi lain mereka punya kepentingan mungkin pribadi atau kelompok, sehingga mereka membuat keputusan atau melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikannya atau pemantauannya itu yang ujungnya nanti untuk kepentingan para
pemesan atau yang melakukan intervensi kepada Komnas HAM. Dalam hal ini sebetulnya dalam kasus 6 pengawal AS, mereka bekerja bukan untuk rakyat tapi untuk aparat negara yang melakukan pembunuhan sadis itu. Itulah artinya bahwa kalau mereka melindungi aparat negara pelaku pelanggaran HAM berat, maka sebetulnya mereka juga pantas dituntut sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara itu sendiri. Artinya mereka pantas juga mendapat. Akan sampai ke sana ya nanti ya. Harus begitu, harus begitu. Sama seperti kasus, misalnya siapa yang melindungi Sambo dalam kasus VCR di Duren 3 dan sudah ketemu bahwa ini mereka sebetulnya bagian dari upaya untuk melindungi Sambo. Akhirnya kan kena aturan kode etik. Iya, iya. Tapi rasanya itu tidak cukup. Tapi yang lebih penting lagi adalah kalau Sambo ini membunuh, ya kan, lalu mereka orang-orang yang terlibat dalam penghilangan barang bukti CCTV itu melakukan penghilangan barang bukti, artinya mereka juga sama. Apakah TP3 juga terpikir meminta supaya menghadirkan CCTV di KM 50 yang... Oh iya, jelas itu nanti harus kita minta. Tapi yang lebih penting lagi adalah tadi ada dua hal yang menjadi esensi diskusi kita pagi sore ini. Yang pertama bahwa kita tidak menganggap relevan bicara novum karena pengadilan yang sesuai dengan aturan yang ada saat ini yang sudah berlangsung dan sudah ada vonis dan membebaskan dua polisi itu adalah pengadilan sesat. Itu awalnya. Dan bisa jadi sudah mempunyai para pengacara novum-novum yang dimaksudkan oleh Sigit. Bukan, tapi kita bicara novum itu adalah bicara tentang mereka sudah menganggap ini selesai, gitu. Bahwa vonis sudah dijatuhkan, polisinya bebas. Jadi silakan kalau ada novum. Nah bagi kita pengadilan Anda sendiri sudah sesat. Bagaimana kita bicara soal novum? Sebenarnya tidak relevan. RDP yang hari ini sebenarnya bisa mendudukkan persoalan awal ya. Itu salah satu. Makanya dari TP3 kita akan menyuarakan itu. Tapi dari pihak keluarga maupun tim lawyer HRS bisa saja bicara yang lain. Kira-kira ada yang mengkritik atau membatalkan atau ada yang ketakutan untuk terjadinya RDP siang hari ini rapat pendapat dengan DPR itu? Bisa saja seperti itu, tapi bagi kita sebetulnya saya kembali mengulang apa yang saya sampaikan di awal. Siapapun itu, mereka harus memperlakukan berbagai kasus terhadap rakyat. Kalau ada yang zolim, ya DPR misalnya melayani satu kejahatan, kezoliman, tapi ada rakyat lain mereka tidak layani. Nah ini sudah ada perbedaan perlakuan, ini tidak adil. Nah kita ingatkan DPR jangan melakukan hal seperti itu. Yang kedua, kalau ada di antara anggota Komisi 3 atau anggota DPR itu yang partainya menghalangi ini, ya kita coba cari tahu siapa ini partainya supaya rakyat jangan pernah memilih partai yang justru melindungi kezaliman. Itu. Nah ini tentang PBB. Bagaimana gambaran proses PBB untuk menegakkan pengungkapan terhadap pembunuhan ini melalui apa sih? Apakah ini ICC atau di luar itu PBB? Saya ingat ya, saya lupa nama-nama lembaganya. Itu ada pakar hukum dari UI yang menyebutkan ada 5 lembaga yang relevan untuk dikirimi kasus ini secara objektif. Untuk dengan begitu diharapkan lembaga PBB ini akan melakukan tindak lanjut. Ya, 5 ini menurut teman-teman itu yang ada di PAHAM ya, namanya PAHAM NGO-nya itu sudah dikirimi semua. Ya, nah nanti waktu kita misalnya mau ada advokasi ke lembaga yang perwakilan PBB di sini, bisa saya itu kita tunjukkan apa yang sudah kita kirim itu, termasuk PBB perwakilan di Indonesia paling tidak ya, di Tamrin ya. Termasuk juga yang dulu beberapa minggu atau beberapa hari setelah tanggal 7 Januari 2020 FPI sendiri kan juga mengirim
informasi kasus kezoliman ini ke lembaga internasional. Itu juga bisa nanti kita ingatkan lagi. Tapi pada prinsipnya sebetulnya adalah kita mau wakil rakyat paham ini, memberikan kesempatan kita untuk minta keadilan. Lalu setelah itu DPR kita minta untuk menuntut pemerintah dan Komnas HAM memulai kembali penyelidikan kasus ini supaya dengan begitu ada keadilan terhadap sesama anak bangsa. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga akan tunjukkan kepada DPR bahwa kita sudah melaporkan kasus ini ke sekian lembaga-lembaga internasional. Seperti itu. Saya kira memang menjadi menarik sekali. Andai kata ini digulirkan terus dengan serius, ini akan menimbulkan satu kekapokan ya, efek jerah bagi para aparat yang bertindak sewenang-wenang mengatasnamakan negara, kemudian dia melakukan pembunuhan. Itu kemungkinan bisa diharapkan itu, walaupun tidak menjamin, karena sebenarnya kita ini kan tertutupi oleh kasus ini sebelumnya kan, bahkan jumlahnya kan ratusan pembunuhan, hilangnya terhadap para pendemo di depan Bawaslu misalnya pada Mei tahun lalu ini. Nah, apakah TP3 atau keluarga yakin bahwa ini PBB ini serius, artinya akan terus menggulirkan dan terus akan terjadi satu perbaikan bagi negara untuk tidak semena-mena terhadap melakukan itu? Ya, kita tidak bisa yakin hasil seperti apa. Ya, apakah nanti dengan PBB atau lembaga-lembaga hukum internasional itu sudah tahu, lalu akan ada perubahan yang menguntungkan kita. Tapi minimal kita melakukan setiap kemungkinan langkah advokasi untuk terus menuntut kasus ini dibuka, diselesaikan secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Itulah yang kita coba lewat lembaga internasional itu. Tapi di sisi lain, kita sebagai warga negara kan juga punya sistem penyelenggaraan negara di Indonesia ini, yaitu melalui lembaga perwakilan yang namanya DPR. Nah, dalam hal ini kita minta DPR itu supaya bersikap adil, bahwa ini ada kezoliman oleh lembaga negara secara sistemik dan didukung pula oleh lembaga yang namanya Komnas HAM. Bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau ada pelanggaran HAM berat dan pelakunya itu hukumannya seperti apa, maka Komnas HAM ini juga pantas mendapatkan perlakuan hukum yang sama karena berkonspirasi untuk melindungi aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM berat. Ini harus dicatat untuk diingatkan kepada semua yang ada kekuasaannya di sini, termasuk terutama kepada Komnas HAM. Jangan seenaknya ya mereka makan uang rakyat melalui APBN, tapi pada saat yang sama mereka justru bersikap zolim kepada rakyat, lalu berkonspirasi dengan lembaga negara dalam rangka melindungi kezoliman oleh aparat negara. Itu yang paling basic yang perlu diingatkan kepada rakyat. Yang tidak bisa dihindari, sekarang kan orang melihat ada kasus lain, yaitu kasus Sambo. Saya tidak mau menyangkut-nyangkutkan, tetapi masyarakat ini kan bertanya-tanya, sudah sekian bulan katanya tegas atau Kapolri melakukan ini, tapi belum selesai juga. Dan bahkan ada dugaan dengan belum selesainya ini, kemungkinan kan terjadi satu deal-deal, satu nego-nego, ada suatu proses yang ingin membuat abu-abu, dan bahkan nanti Sambo itu tidak dituntut sebagaimana yang dijanjikan oleh Kapolri, karena ini kasus yang masalah perbuatan keji, perbuatan hina itu kayaknya mau dihapuskan, kemudian seolah Sambo dibenarkan membela keluarga, kemudian dia
menjadi pahlawan dari itu juga doang seperti itu. Nah kalau kira-kira ini nggak ada kaitannya dengan Pak Marwan, tapi kan semua orang punya pendapat ini. Apakah kasus Sambo ini akan tuntas berlanjut sebagaimana diinginkan masyarakat, atau dibikin abu-abu, artinya negara atau kekuatan itu bisa kalah dengan katakan gangster gitu. Ya, saya kira ini sangat tergantung kepada niat baik dari Presiden dan Kapolri yang kita harap konsisten antara ucapan dengan perbuatan, jangan hipokrit. Ya kan? Kalau tidak hipokrit, maka mestinya ini bisa diungkap secara tuntas. Tapi kalau seperti ini yang sudah terjadi berminggu-minggu dan mengarah kepada bahwa ini hanya kejahatan seksual, maka saya sangat-sangat khawatir ya, bahwa yang namanya Presiden dan Kapolri itu hanya bersandiwara seolah-olah tuntut, tapi di sisi lain sebetulnya ingin memendam dan hanya memfokuskan kasus ini urusan kejahatan seksual. Padahal di balik itu kejahatannya itu jauh lebih besar. Ini urusannya dengan masalah. Maksud saya urusan besar ini bukan saja urusan kejahatan kriminalnya besar, tapi di balik itu ada uang besar. Ya, ada kepentingan politik misalnya untuk pilpres, siapa yang didukung dari uang ini. Ya, nah bagi rakyat sebetulnya, terutama bagi umat, kita bicara tentang ada uang-uang judi dari kasus ini, ada uang narkoba, ya. Kemudian ada uang dari miras, misalnya. Nah ini semua adalah sesuatu yang sangat signifikan untuk rakyat itu pahami, dan mari sama-sama kita melakukan advokasi supaya ini dituntaskan. Kita harus bergandeng tangan dengan semua unsur. Mari suarakan, mari kita tuntut bahwa ini bukan masalah kecil, bahwa ini adalah masalah besar, masalah politik, masalah uang ratusan triliun, menyangkut masa depan Anda sebagai anak bangsa. Maka jangan terkecoh dengan sandiwara yang saya sebut di awal tadi. Jangan terkecoh dengan pemimpin atau orang-orang yang hanya bersandiwara, padahal sikapnya itu punya kepentingan untuk mendapat manfaat dari kejahatan mafia yang terjadi, terutama yang dikelola oleh Sambo atau Satgasus. Ya, termasuk kepada media-media mainstream yang seolah-olah tidak tahu ada penderitaan, ada kesedihan dari orang tua. Ya. Kan 16 kali itu kan ada yang sudah tinggal di surga, ada yang mahasiswa, ada yang membantu pekerjaan keluarga. Begitu hebatnya Kak Seko menggambarkan bagaimana kesedihan keluarga putri ini, kalau ini ada kemanusiaannya. Dan itu media mainstream meliput itu. Mengapa pada masalah ini kok mereka tidak berani? Kira-kira itu memang karena tekanan atau apa sih orang? Ya, kombinasi lah, ada tekanan, ada juga uang besar. Kan gitu. Ini kan uangnya tidak terbatas. Siapa aja bisa dibayar. Ya kan? Termasuk lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM. LPSK. Atau siapapun itu bisa dibayar. Sehingga mereka tuh bukannya bersimpati terhadap keluarga yang anaknya dibunuh secara sadis, tapi coba mencari-cari alasan bahwa sebetulnya pembunuhan ini justified, ya kan? Bahwa ini pantas si Sambo bunuh karena ada kejahatan seksual, padahal kejahatan itu sendiri mereka ciptakan. Dan saya yakin ada kasus besar di balik ini yang karena itu tidak ingin terbongkar atau sudah dendam sama si Yosua, maka Yosua harus dihabisin. Seperti itu sebenarnya kasusnya. Nah ini yang harus kita pahaman kepada masyarakat. Saya ulang lagi, ini menyangkut masa depan Anda. Ya, jangan terkecoh dengan gerakan sistemik oleh rezim dan media mainstream, ya, dan lupa bahwa sebetulnya atau mungkin tidak paham. Nah kita sampaikan ini pemahaman kita, nah, bahwa ada kejahatan besar yang sifatnya itu bukan sekedar uang
misalnya puluhan triliun, tapi juga ini ratusan triliun, ini juga kaitannya dengan uang untuk pemenang pilpres ke depan. Ya, ya. Ada uang dari sini yang akan dipakai untuk memenangkan sepasang calon ke depan, dan mungkin untuk melindungi penguasa yang ada sekarang ini. Oke. Gitu. Jadi baik, tentu TP3 berharap sekali dengan keluarga 6 Laskar dan keluarga besar FPI tentunya untuk tetap mengejar terjadinya RDP di DPR. Ya. Andai kata misalnya dalam sampai minggu 2 minggu tidak juga jadi RDP digelar, itu kira-kira akan tetap mengejar atau dengan langkah apa kalau misalnya sampai Ya, di DPR aja sudah tidak mulai mengumumkan? Saya kira kita akan memanfaatkan setiap kesempatan advokasi yang ada, apapun itu harus kita gunakan, minimal untuk menyadarkan rakyat di satu sisi, di sisi lain untuk mengingatkan penyelenggara negara bahwa kalau sampai DPR dan pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada kita, sudah terjadi diskriminasi sesama anak bangsa. Dan supaya kita tahu, kita catat saja partai-partai mana ini yang menolak, supaya rakyat paham sebetulnya mereka ini memihak siapa. Kok kezoliman yang begitu fatal sehingga masuk kategori HAM berat, mereka diam dan mencari-cari jalan untuk tidak menerima kita dan tidak memproses kejahatan ini. Gitu. Lalu untuk apa mereka ada? Mewakili siapa mereka di sana, di Senayan sana? Ya. Baik Pak Maran, semoga penjelasan ini bisa menjawab karena masyarakat banyak menunggu hasil RDP pada siang hari ini yang gagal. Semoga masyarakat juga turut mengontrol supaya ini tetap terjadi satu keadilan, walaupun kita tidak hanya bergantung pada persoalan Joshua. Tentu semua berdiri sendiri juga bisa bersama-sama masyarakat untuk menuntut hak keadilan kepada pemerintah. Ya, sebelum ditutup saya ingin mengingatkan ada 3 hal yang harus menjadi pegangan kita. Pertama, bahwa kita harus kerja keras semaksimal mungkin. Kemudian kita iringi dengan doa. Lalu setelah itu kita tawakal. Ya, jadi apapun langkah ini kita upayakan semaksimal mungkin untuk kita lakukan. Langkah advokasi apapun yang akan kita lakukan secara maksimal. Nah, yang kedua, kita iringi langkah-langkah advokasi yang sudah optimal itu dengan doa. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Jadi jangan lupa bahwa kita ini pasti punya Allah, dan mereka juga supaya kita ingatkan, jangan mentang-mentang berpuasa mereka lupa bahwa ada Allah itu ada gitu. Dan yang kedua, bahwa hari kiamat itu ada. Okelah Anda lolos di dunia ini, tapi di akhirat itu pasti akan dapat balasan yang setimpal, bahkan lebih keras. Ya, saya kira itu yang paling penting ya. Dengan seolah-olah Tuhan itu nggak tahu persoalan Tuhan ini, justru ini akan terungkap, itu kan tergantung dari Allah. Ingat orang Islam itu berbisik di bumi sampai terdengar di langit, luar biasa. Artinya doa itu jangan dianggap hal sepele, karena Allah yang nanti akan memperkenankan apakah terbongkar atau tidak. Baik, saya kira mungkin siang hari ini menjadi info yang penting mengapa gagal terjadinya RDP di DPR, tapi insya Allah ini ada rencana-rencana Allah yang lebih indah untuk mengungkap ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, salam.